training itu wajib membantu senior kalian, takutnya nanti Halo Sobat Housekeeping semua, kembali di channel Jung Digung, channel dimana kalian bisa belajar housekeeping pemula. Salam housekeeping, salam bersih-bersih. Oke, terima kasih bagi kalian yang selalu stay di channel housekeeping pemula Jung Digung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit request dari sahabat-sahabat housekeeping pemula, karena banyak sekali yang ingin bertanya kepada saya, Pak, apa saja sih yang harus kita kuasai sebelum kita PKL, Pak? Nah, ini penting sekali bagi kalian housekeeping pemula yang mau terjun untuk PKL dan training di hotel. Nah, untuk itu saya akan persiapkan apa saja, ya, hal-hal apa saja yang harus kalian pelajari, yang harus kalian kuasai agar nantinya kalian bisa kerja. Untuk itu, jangan pernah lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share ke sahabat-sahabat kalian yang memerlukan informasi ini agar mereka bisa belajar housekeeping pemula dan mereka bisa nanti belajar sesuai dengan apa yang akan diperlukan nanti yang ada di hotel. Untuk itu, saya yakin ketika kalian mendengarkan dan mempelajari apa-apa saja yang saya jelaskan hari ini, saya yakin kalian akan menjadi seorang training yang luar biasa dan dipercaya oleh senior kalian nanti yang ada di hotel. Untuk itu, kita akan menuju ke apa saja yang harus dipelajari untuk menjadi seorang training di hotel atau PKL di hotel. Kita akan menuju ke videonya. Oke, adik-adik semua, bagi kalian yang akan melaksanakan PKL atau training di hotel, ya, banyak sekali hal yang biasanya terjadi sama kalian. Satu, kalian merasa agak khawatir karena kalian akan menemukan tempat baru di mana kalian akan belajar bekerja. Nah, untuk itu kalian pasti berpikir, apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam training ini nantinya di hotel agar tidak merasa khawatir, merasa takut. Mungkin itu yang kalian rasakan nanti. Ya, untuk itu simak penjelasan saya. Ya, mudah-mudahan nanti kalian anak-anak pemula, bagi anak-anak SMK atau anak-anak pemula yang akan training, saya harapkan kalian tetap semangat, yakinkan diri kalian bisa. Saya yakin kalian pasti akan menjadi seorang room attendant yang benar-benar nanti bisa bertanggung jawab atas pekerjaan dan menjadi room boy atau room maid yang handal nantinya. Oke, banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, tolong dong bantu Pak, apa sih yang harus kami persiapkan untuk training nanti? Saya takut, saya khawatir nanti takut bisa atau enggak. Nah, kadang-kadang ya, yang kalian yang pertama persiapkan ya wajib ya mental kalian, mau tidak mau, suka tidak suka, berani tidak berani kalian melakukan itu. Ya, kenapa? Karena itu yang akan kamu temukan nanti, karena kalian akan bekerja di hotel nantinya. Nah, dan kesempatan ini kalian gunakan untuk belajar di hotel. Nah, siapa tahu nanti ketika kalian bagus di hotel dan kalian menjadi seorang housekeeping yang handal, saya yakin kalian pasti akan bisa direkrut untuk DW, kemudian untuk bekerja di sana menjadi seorang staff. Itu tentunya itu yang kalian harapkan. Nah, untuk itu makanya persiapkan diri kalian dengan baik. Nah, biasanya di waktu-waktu sekarang, di waktu-waktu pembelajaran, banyak-banyaklah kalian melihat YouTube atau materi-materi tentang housekeeping itu tentunya. Nah, harapan saya ketika kalian sampai di hotel, kalian tidak kagok nanti menemukan, oh ini apa, ini apa, ini apa, seperti itu. Oke, biar tidak terlalu panjang, saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal yang wajib kalian pahami dan kalian ketahui untuk menjadi seorang housekeeping di hotel. Oke, kita menuju yang pertama.
Nah, minimal yang kalian persiapkan itu adalah grooming kalian. Ya, yang disebut dengan grooming itu adalah tampilan kalian. Nah, ya, tampilan itu sangat penting. Justru itu merupakan syarat utama bagi kalian yang ingin bekerja atau ingin training di hotel. Syarat utamanya adalah grooming kalian. Nah, di grooming ini tolong kalian perhatikan sekali. Yang pertama, dari rambut kalian. Nah, ketika kalian datang nanti ke hotel, tolong ya, harapan terbesar saya, tolong dengan penampilan yang rapi. Contohnya, rambut kalian harus rapi cukurannya. Jangan pernah menunjukkan tampilan-tampilan yang tidak sesuai dengan standar. Ya, rambutnya dicukur rapi, tidak berkumis, tidak berjenggot. Kemudian pada saat kalian datang menggunakan baju yang rapi, kemudian kalian menggunakan sepatu pantofel. Ya, agar kesannya kalian itu rapi. Nah, ketika seorang interviewer atau trainernya nanti melihat kalian dengan tampilan yang pertama itu bagus, saya yakin kemungkinan besar 90% kalian mungkin akan diterima di sana. Karena apa? Karena kalian sudah menunjukkan tampilan yang bagus. Karena sekali lagi di hotel itu mementingkan adalah kualitas. Ya, dengan kualitas yang bagus, dengan tampilan yang bagus, saya yakin kalian nanti akan lebih nyaman lagi. Oke, setelah tampilan kalian, yang berikutnya attitude. Attitude itu adalah satu hal dari tingkah laku kalian. Kalian terlihat seperti apa. Nah, di sini penting sekali untuk saya jelaskan, ya, khusus untuk attitude ini, ya, kalian harus bersikap yang memang benar-benar nyaman, sopan, dan santun pada saat berbicara. Ya, dari gestur tubuh kalian, apabila kalian sudah memiliki gestur tubuh yang bagus, ya, akan terlihat, orang akan bisa menilai kalian dari tampilan kalian. Yang pertama, groomingnya, dari attitude kalian, bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian bertingkah laku, bagaimana kalian bisa duduk. Nah, di sana akan terlihat kalian itu nanti bisa diajak kerjasama atau tidak. Ya, nah, jangan sembarangan baru kalian ketemu sama gininya, trainernya, baru mau masuk interview, belum disuruh duduk, kalian sudah duduk duluan. Kemudian dari gestur tubuh kalian pantasnya duduk dengan tangannya seperti ini, kemudian kalian isi nyender seperti ini. Itu tidak boleh. Ya, jadi kalian harus perhatikan sekali gesturnya kalian. Sebelum kalian dipersilahkan duduk, ya, alangkah baiknya jangan duduk terlebih dahulu. Persiapkan diri kalian dulu. Ingat, selalu tersenyum. Itu penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita guest contact, kita bertemu secara langsung dengan tamu, kita wajib tersenyum sama tamunya. Nah, itu kalian perlukan. Nah, mungkin bagi adik-adik yang kurang bisa senyum, ya, yang nyebang seperti ini, belajar untuk tersenyum hari ini. Kenapa? Karena itu kewajiban kalian. Karena itu adalah istilahnya sebuah senjata untuk membuat kalian bisa terlihat lebih bagus lagi. Ya, jadi senyum itu wajib, nak. Ya, sekarang mungkin ya di rumah bisa saja sekarang kamu belajar senyum. Lihat dirimu di kaca. Sudah nggak? Saya bisa tersenyum, kayak gitu. Ingat ya, beda tersenyum sama ketawa. Ya, nanti tersinggung tamunya ketika kamu maunya senyum, ternyata kamu ketawa, nanti tersinggung tamunya. Ya, itu beda. Jadi ingat, peliharalah senyummu dengan baik. Ya, seringlah tersenyum agar kebiasaan-kebiasaan itu ada nanti pada kalian. Nah, pada saat interview kalian bisa jawab dengan tersenyum, dengan santai. Nah, itu yang akan membuat kalian mendapatkan nilai yang plus. Nah, nanti satu hal lagi, kalau misalnya ditanya, ya cukup ditambah lagi satu ya, Dek, ya. Kalau bisa ya, anak-anak housekeeping pemula belajar untuk introducing yourself.
ya memperkenalkan diri kalian. Itu wajib sekali. Kemudian berikutnya yang harus kalian pahami adalah tentang yang ada di room atau di housekeeping. Minimal kalian wajib sudah memahami atau sudah membawa sebuah pengetahuan tentang alat dan bahan pembersih. Sekali lagi, alat dan bahan pembersih. Nah, pengetahuan ini wajib sekali kalian pahami. Kenapa? Karena setiap hari kalian akan ketemu dengan alat dan bahan. Kenapa? Karena kalian menjadi seorang housekeeping, di mana housekeeping ini memiliki tanggung jawabnya adalah melakukan proses atau bertanggung jawab terhadap kebersihan. Nah, wajib kalian harus memahami alat dan bahannya. Biar nanti nggak bingung nanti ketika kalian bareng sama senior diminta ambil alat A, yang datangnya nanti alat B. Nah, ini yang penting, ya, agar nanti kalian tidak terkesan padahal kalian sebagai training itu wajib membantu senior kalian, takutnya nanti kalian malah dianggap mempersulit pekerjaannya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kalian harus juga memahami tentang dasar-dasar metode pembersihan. Ya, metode pembersihan ini sudah harus di luar kepala. Nah, jangan sampai kalian tidak membawa skill ini. Ya, contoh seperti metode dusting, sweeping, mopping, glass sweeping, kemudian ada brushing, yang seperti itu kalian harus pahami. Ya, untuk itu ketika kalian sudah bisa, ketika kalian sudah memahami, itu gampang. Nanti ketika seniornya minta tolong, oke. Nah, sekarang kamu tolong dong dusting di wash basin, tolong dong dusting di bagian toiletnya, tolong dong dusting di bagian wardrobe-nya. Kalian pasti akan memahami. Cepat kalian akan respon. Ya, ketika kalian kerja sama senior di mana respon kalian cepat, saya yakin semua senior pasti akan tertarik mengajak kalian untuk sharing atau bareng-bareng satu tim pada saat bekerja. Saya yakin itu. Nah, maka dari itu kuasailah beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Ya, apalagi ya harus menguasai. Nanti disuruh, Dek, tolong itu glass sweeping. Itu apa? Apa itu glass sweeping? Jangan sampai seperti itu. Itu kalau kalian ingin belajar lagi, nanti di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sana. Saya sudah jelaskan alat-alat pembersih, sudah saya jelaskan. Kemudian ada metode pembersihan juga saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya. Dan kemudian berikutnya, kalau di room, ya, kalian harus memahami status kamar. Minimal kalian harus paham status kamar. Contoh ada VC atau vacant clean. Nah, itu artinya apa? Itu harus kalian pelajari. Nah, nanti di video-video saya yang sebelumnya sudah ada. Saya sudah sampaikan di video-video saya yang sebelumnya. Di sana ada contoh seperti OO. Kalian harus tahu. OO itu apa? Oh, itu out of order. Berarti kamar itu tidak bisa digunakan. Nah, kalian harus paham, jangan sampai sudah tahu dia status kamar tapi kalian bersihkan juga. Nah, itu tidak boleh, ya. Maka dari itu pelajari status kamar agar kalian memahami kondisi kamar pada saat itu. Ya. Kemudian selain status kamar, kalian harus mengenal fasilitas kamar. Fasilitas kamar ini penting sekali sebagai seorang room attendant, harus seorang room boy. Kalian harus pahami. Ya, fasilitas yang ada di kamar itu apa saja sih? Nanti agar kalian paham, kalian bisa mengambil sesuatu, menempatkan sesuatu yang diminta oleh senior kalian, nanti kalian kan bisa paham di sana. Oh, tolong ambil ininya di dressing table. Tolong tempatkan ini di wash basin. Kemudian, tolong water flushernya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kalian ketahui. Jangan sampai kalian tidak paham. Untuk itu, silahkan kalian bisa lihat ke video saya yang sebelumnya. Itu saya sudah jelaskan tentang fasilitas yang ada di kamar. Jadi, semua benda-benda yang ada di kamar itu saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya. Jadi, kalian tinggal dilihat saja video saya, nanti kalian akan paham, oh ini yang harus saya ketahui.
Kemudian kalian harus minimal punya skill making bed. Kalian wajib punya. Ya nak ya. Kalian harus punya skill making bed. Minimal kalian harus bisa making bed dulu. Pak, saya di sekolah nggak pernah diajarin Pak. Saya cuma dikasih teori saja making bed Pak. Jadi saya nggak pernah mempraktekkan. Gimana, saya takut. Nanti takutnya saya nggak bisa. Tenang saja, jangan khawatir bagi adik-adik yang merasa takut ketika kalian tidak bisa making bed. Ya, yang pertama yang kalian lakukan adalah tontonlah video tentang making bed dulu. Bagaimana caranya, langkahnya, pahami video itu. Saya yakin kalian ketemu sekali atau dua kali kalian mengambil bed, saya yakin kalian pasti akan bisa nantinya. Karena apa? Karena otak kalian sudah merespon bahwa making bed itu seperti ini gitu loh. Nah, sedikit-tidaknya kalian tahu, oh making bed, oh ada making bed 3 seat, ada yang making bed duvet. Ya minimal kalian harus pahami itu. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau kalian jangan pernah takut kalian datang untuk bertanya. Nah, ini yang terpenting. Kalian harus bertanya. Nanti pada saat training, kalau kalian tidak tahu, tolong bertanya. Tetapi ingat etika untuk bertanya. Ya, adik-adik ya. Etika bertanya itu adalah ketika senior kalian sudah tidak sibuk, baru kalian tanyakan. Pas istirahat, habis makan, di sana kalian tanyakan. Simpen dulu pertanyaan apa saja yang harus kita tanyakan nanti. Ya, jangan pada saat senior lagi sibuk-sibuk kerja, kamu tanya, ya nanti marah. Yang membuat seniornya marah dan nantinya kamu akan rugi sendiri, nggak mendapatkan hasil. Ya, maka dari itu saya ajarkan kalian untuk bertanya. Karena apa? Karena pada saat saya ngajar, nah setelah anak itu datang dari training, saya yang bertanya ketika saya mengajar mereka. Saya bertanya fasilitas yang ada di hotel. Nah, ini apa? Oh, kok nggak tahu? Nah, kadang-kadang bukan karena seniornya yang nggak mau ngasih tahu, tetapi karena kalian yang tidak mau belajar atau bertanya. Itu poinnya. Ya, ingat satu hal, bahwa kalian datang ke hotel itu adalah untuk belajar. Sekali lagi, kalian ke hotel, PKL atau training itu adalah belajar bekerja di sana. Saya yakin 100% ketika kalian memang ingin belajar ke sana, pelajarilah sepenuhnya tentang di room itu. Kalian boleh nanya sama senior kalian, kalian bisa sharing nanti pada saat selesai makan. Ya, pada saat istirahat bisa sharingnya. Saya yakin semua senior pasti akan membantu kalian, karena senior yang ada di hotel itu saya yakin sama seperti guru-guru kalian yang di sekolah, yaitu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya semua. Nah, itu skill yang harus kalian kuasai, yang harus kalian bawa nanti pada saat kalian training. Dan ditambah lagi, hal yang harus kalian bawa lagi yaitu adalah grooming yang bagus dan kemudian attitude yang baik. Ingat adik-adik semua, saya yakin adik-adik semua yang menonton video saya ini pasti akan semangat nanti untuk datang ke hotel. Karena apa? Karena adik-adik sudah menguasai semua hal tentang di hotel. Ya, jadi itu hal-hal yang harus saya sampaikan ke kalian. Sekali lagi semangat bagi kalian, jangan takut, jangan khawatir. Ya, masih ada waktu, mungkin Desember kalian turun trainingnya. Ini masih ada waktu lagi. Kalian semangat, kalian belajar, tonton video di YouTube-nya saya juga boleh, ya sambil promosi ya, agar nanti adik-adik lebih semangat lagi untuk belajar housekeeping pemula. Sekali lagi, kita orang-orang housekeeping itu semangatnya tinggi-tinggi, ya, agar nantinya kita bisa memberikan yang terbaik bagi tamu. Nah, karena kita adalah kalau kita adalah pelayan yang profesional. Ya, bukan seperti orang bersih-bersih jalan, tidak. Kita adalah orang-orang yang memiliki pelayanan yang pelayanan prima terhadap tamu-tamu. Oke, itu yang perlu saya jelaskan ke kalian. Bagi adik-adik pemula, jangan pernah takut. Kalau kalian takut, silahkan tonton di channel Jung Ligung, nanti housekeeping pemula kayak gitu. Kalian akan bisa melihat materi-materi tentang apa saja yang harus kalian kuasai di tempat training. Itu enak ya. Terima kasih. Sekali lagi saya mau review kembali yang harus kalian kuasai. Yang tadi ada minimal kalian harus bisa introducing yourself, kemudian grooming kalian harus baik,
kemudian attitude-nya harus kalian jaga, ya. Kemudian skill yang harus kalian kuasai, pengenalan alat dan bahan pembersih, cleaning equipment dan cleaning supplies-nya. Kemudian ada metode pembersihan, kemudian ada status kamar, fasilitas yang ada di kamar, kemudian kalian juga harus menguasai making bed. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian dan nantinya kalian tidak kagok, kalian tidak bingung melihat atau bekerja nantinya di hotel. Ya, sekali lagi terima kasih bagi sahabat-sahabat housekeeping pemula semua yang sudah menonton video saya ini. Harapan terbesar saya, jadikan diri kalian adalah yang terbaik. Ya, semoga nanti pengalaman kalian training dan PKL nanti itu bisa membantu kalian untuk mendapatkan mental yang lebih bagus lagi, bertemu dengan tamu, komunikasi dengan orang, dengan tim, agar nantinya setelah tamat kalian sudah bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang housekeeping, terutama room attendant. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Nanti apabila kalian bahagia, saya juga sebagai seorang guru pasti akan bahagia mendengar komen-komen dari kalian. Pak, saya senang kok, saya bisa seperti ini. Itu adalah kebahagiaan kami seorang guru. Oke, untuk itu jangan pernah lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share ke sahabat kalian di housekeeping pemula agar mereka tahu pengetahuan tentang apa yang saya sampaikan tadi. Nah, dan nanti ke depannya kita bisa belajar bersama-sama. Dan sekali lagi, jangan pernah lupa kalian untuk belajar housekeeping pemula. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan saya tutup dengan salam housekeeping. Salam bersih-bersih. Terima kasih.